Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Lita Berti Pamungkas di channelnya AFH Channel. Saat ini saya sedang berkunjung ke Mama Zizo ya. Insya Allah ini adalah kunjungan kita yang kelima. Jadi itu vlog yang kelima, teman-teman yang belum nonton vlog yang ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan ini yang kelima. Ayo cepetan nonton dulu karena kalian akan mendapatkan beberapa motivasi ya teh ya yang kita share di video sebelumnya. Oke, saat ini kita akan obrol-obrol atau bincang-bincang karena di vlog yang keempat itu kita ngebahas tentang impian ya. Salah satunya adalah rumah impian yang Mama Zizo bangun hanya dengan berbisnis online, pure dari online, dari pergamisan. Nah, saat ini kita akan membahas gimana sih caranya jualan online biar menghasilkan seperti Mama Zizo ini. Oke teh, boleh nih kita share ya ke teman-teman biar mereka itu pede dengan jualan online dan memang kita itu sebenarnya bisa ngedapetin impian kita itu hanya dengan jualan online gitu. Ayo teh. Di video sebelumnya kita udah sempat ngebahas ya beberapa tips atau trik untuk jualan online ya. Tapi sekarang kita mungkin lebih ngobrol santai. Pokoknya obrolannya emang nggak fokus tapi intinya ke sana lah. Mungkin lebih ke sharing ya, karena kata orang saya sukses tapi menurut saya enggak sih ya. Karena di atas saya yang jauh lebih sukses banyak banget, yang jauh lebih sukses di atas saya itu banyak banget. Jadi mungkin bisa menginspirasi untuk teman-teman di sini gimana sih bisa sampai seperti ini untuk jualan online yang berawal memang jualan online, jualan gamis hanya beberapa piece itu yang waktu itu saya sempat cerita. Jadi emang jualan online ini awalnya bukan kesengajaan, benar-benar bukan kesengajaan karena pertama itu saya beli gamis kebanyakan karena sisanya itu dijual ke tetangga, ke keluarga. Akhirnya ada yang request lagi, saya order lagi, gitu ya. Saya nyetok 5 piece, 6 piece, 10 piece, 1 kodi sampai banyak. Cuma di awal 2017 itu saya jualan bukan jualan online ya. Di 2017 itu ilmu marketing saya atau ilmu jualan saya itu belum ada. Jadi artinya saya asal jualan, alhasil bukannya untung malah rugi. Jadi awal jualan saya itu bener-bener modal itu modal nggak ada, untung nggak ada karena emang asal barang habis gitu. Tapi sistemnya kayak orang ngambil dulu, bayarnya nanti, akhirnya barang nggak ada, uang nggak ada. Jadi emang awal jualan itu kita nggak langsung nyetok barang. Nggak, maksudnya awal jualan itu nggak langsung kayak gini langsung sukses, enggak. Awalnya itu prosesnya saya gulung tikar sampai putus asa, pernah sempat putus asa. Sampai saya bingung, habis ini saya mau ngapain, modal nggak ada, sisa-sisa barang itu berdebu. Saya bingung itu sisa barang mau diapain ya. Waktu itu habis lebaran, ini barang berdebu saya sempat tinggal ke Bekasi selama beberapa bulan. Saya lihat barang berdebu ini diapain, udah saya rapihin, saya foto-foto, saya foto asal gitu ya, saya posting di FB waktu itu. Dan yang pesan itu teman-teman saya, pesan 1, 2 gitu. Itu senengnya minta ampun gitu ya. Oh ternyata laku gitu. Oh ternyata harus difoto. Jadi targetnya kita jangan jadi sekarang itu kalau mau jualan itu bukannya kita nggak mau dibeli sama keluarga atau tetangga, nggak apa-apa. Yang penting kita harus komitmen, kita harus punya acuan. Jualan itu jangan sampai barang nggak ada, uang nggak ada. Jadi gitu ya. harus perputarannya itu harus cepat. Jadi untung sedikit kalau mutarnya cepat itu akan berasa gitu. Jangan sampai kesalahan yang saya dulu lakukan terjadi sama teman-teman udah modal pas-pasan gitu ya. Terus bukannya untung malah buntung, barang nggak ada, uang nggak ada. Jangan sampai seperti itu. Jadi kita awalnya itu emang harus punya ilmu marketingnya. Walaupun nggak semua jualan online, orang-orang yang pembisnis online ilmunya sama dengan yang saya terapkan. Ini lebih ke pengalaman sih. Saya juga prosesnya selama 3 tahun itu saya enggak setelah saya jualan langsung begini dengan saya harus begini, tapi tetap harus semuanya dengan proses dan dengan pengalaman teman-teman saya juga tentunya. Saya kebanyakan alhamdulillah berteman dengan ibu-ibu rumah tangga dan rata-rata penjual online dan rata-rata sukses. Salah satunya juga Telita ya, jualan online. Terus ada sahabat-sahabat saya yang di luar kota dan alhamdulillah itu emang bener teh rata-rata penjual online ya. Ibu rumah tangga semua. Bisa terhitung ada berapa, mungkin di atas saya ya, mereka suksesnya di atas saya, bahkan ada
apa namanya, seorang ibu rumah tangga dia omsetnya itu satu kali produksi itu dia bisa MM-an ya, pokoknya jauh lah di atas saya. Nah, saya terapin, maksudnya ilmunya saya coba terapin di sini, pokoknya mereka yang saya jadikan inspirasi gitu. Terus balik lagi, kalau untuk jualan online itu kadang mereka itu jualan online fokus jualan ke teman atau ke keluarga. Sebenarnya itu hal yang salah, karena sebanyak-banyaknya keluarga kita, sebanyak-banyaknya teman kita, tetap lebih banyak apa namanya, teman-teman sosmed, teman-teman online. Karena kalau jangkauannya lebih luas, karena kalau saudara, kalau keluarga terbatas. Ya itu aja. Tapi kalau kita berusaha mencari pasarnya di luar itu, insya Allah peluang untuk jualannya juga lebih besar. Jadi pertama kita harus komitmen. Jadi kalau mau jualan itu kita ambil untung sedikit, tapi banyak, muternya cepat. Jadi untung sedikit kali banyak kali cepat sama dengan untung. Jadi artinya jangan sampai kita jualan dengan pengen untungnya gede gitu, langsung harganya tinggi gitu. Nanti customernya itu beli sekali dan dia cuma sekup sekali. Kita itu gimana caranya biar customer itu sekali beli terus beli. Jadi artinya gini, jangan terlalu murah juga, jangan terlalu mahal. Artinya gini, harus benar-benar sesuai dengan kualitas barang yang kita jual. Kalau misalkan barang kayak saya kan lebih ke gamis harian ya, taulah buat harian gitu, jadi bukan gamis bukan gamis buat ke pesta atau buat lebaran gitu. Jadi lebih ke gamis hari-hari. Kalau untuk lebaran mungkin pas momen Ramadan mungkin ada untuk gamis lebaran. Jadi awal mau jualan, misalkan buat teman-teman fokuskan dulu apa nih fashion teman-teman itu adanya di bidang apa. Misalkan kalau senangnya home decor atau gamis atau mungkin pakaian anak-anak atau mungkin khusus hijab, kuliner, apapun itu khususnya ya. Jadi kalau tentukan dulu teman-teman itu jiwanya, bukan jiwanya apa ya, fashion, hobinya di mana gitu. Kalau saya mungkin awalnya karena saya senang bergamis, jadi awalnya memang dari gamis. Karena apa saya pilih gamis? Sekarang tuh gamis itu bukan, dulu mah kalau denger gamis itu orang mikirnya tua gitu ya, tapi sekarang kan anak muda, mamah muda gitu, orang tua sekarang bergamis. Jadi gamisnya pun banyak varian, artinya masuk ke semua kalangan. Target pasarnya juga luas. Jadi gamis itu bisa untuk anak muda, orang tua, mamah muda, terus menengah ke atas gitu. Jadi semuanya udah masuk. Jadi barang itu gampang diserap oleh masyarakat. Kalau jujur kalau saya jualan yang selain gamis gitu, apalagi yang barangnya gimana ya, kayak baju anak-anak, saya susah gitu. Karena kan online. Jadi lebih enaknya gamis ya. Karena online, karena usia anak-anak kan usianya 5 tahun, tapi badannya itu kan berat badannya beda. Anak saya 5 tahun segini. Saja itu agak sulit. Jadi kebanyakan teh kebesaran, teh kecilan. Tapi kalau gamis mah insya Allah all size, saya tinggal infoin lingkar dada sama panjang bajunya. Jadi lebih gampang. Jadi saya pilih gamis untuk saya fokuskan. Jadi kalau teman-teman tentukan dulu apa, misalkan di hijab boleh, yang penting intinya fokus jual apapun. Kalau fokus saya juga sama teh, kalau misalkan saya lagi fokus hari ini ke gamis motif, saya posting seharian gamis motif, itu bukti transfer isinya paketnya rata-rata gamis motif. Kalau saya nggak pernah promosi gamis motif, saya promosi hari ini mau kena, dan bisa kelihatan mau kena terus yang isi di packingan itu. Jadi intinya kalau kita fokusin apapun itu, insya Allah bakal jalan gitu. Jadi nggak harus gamis apapun itu teman-teman, pokoknya gamis home decor atau mau. Ada teman saya sampai sukses jualan apa, spray gitu, fokus di spray atau korden atau karpet atau di mukena atau di hijab, baju anak. Banyak sebenarnya, peluangnya banyak, tinggal kita memilih aja. Terus yang kedua, cari supplier atau produsen atau stokis gitu yang bisa dipercaya, yang amanah tentunya ya. Karena jarang sekali kita banyak ya teman-teman yang tertipu udah beli online tertipu. Jadi intinya cari dulu, kita misalkan target nih satu produsen gamis atau apa, kita lihat dulu postingannya, ada nggak di postingan itu komen-komenan yang maksudnya testimoni atau apa, terus aktivitas dia di sosmed itu seperti apa. Jadi jangan asal order, apalagi dalam jumlah yang banyak, itu jangan sampai ya. Terus udah kita tentukan
dengan siapa kita kerjasama, daftar jadi reseller, misalkan produsennya amanah kita daftar, karena kalau intinya cari yang amanah dan yang produsennya bisa dibilang nggak ngoyok keuntungan gitu. Jadi mereka itu apa ya teh, kalau kita kerjasama dengan orang yang seperti itu, mereka itu biasanya selalu menghalalkan segala cara. Tapi kalau kita kerjasama dengan orang yang misalkan bisa dibilang amanah, terus baik, intinya lurus gitu ya, jujur, terus pokoknya intinya takut sama Allah gitu, insya Allah nggak bakalan dizolimin. Kita kayak misalkan kelebihan transfer ataupun itu jangan takut misalkan nggak dibalikin. Intinya harus cari yang bisa dipercaya gitu. Jadi kita intip-intip dulu, kita simak dulu aja, jangan dulu order. Kalau bisa dipercaya langsung daftar jadi reseller gitu. Terus apalagi? Terus selanjutnya yang ketiga, mungkin nggak 1, 2, 3, mungkin selanjutnya gitu aja ya. Saya lupa yang keberapa. Itu udah menentukan pasarnya. Jadi kalau saya sih awalnya di FB itu bikin postingan-postingan yang gimana ya, menarik. Jadi biar saya tuh dulu gabung dengan grup-grup di FB teh. Jadi dulu saya senang di grup masak. Dulu saya senang masak ya. Jadi di grup masak itu saya posting di grup masak. Jadi di grup masak itu rata-rata ibu-ibu. Nggak sengaja mereka nge-add FB kita. Jadi di situ udah mulai banyak. Terus di FB di grup sering ada grup apapun itu, grup jualan gitu. Sering nimbrung di sana, terus grup inspirasi rumah gitu. Karena reseller saya rata-rata banyaknya dari grup-grup yang saya ikutin. Jadi kita bikin postingan di sana, mereka kepo dengan FB kita, nge-add lah FB kita gitu. Jadi emang FB kita itu cari target pasarnya yang sesuai dengan produk kita. Jadi kalau saya gamis berarti targetnya ya para wanita muslimah karena pakainya gamis dan mau kena di grup-grup itu tentunya. Jadi jangan sampai fokus di FB itu temannya saudara kita, teman kita. Kita tiap hari promosi nyecer, kalau temannya itu aja susah, nggak berkembang. Tapi kalau kita lebih luas lagi untuk cari resellernya, resellernya lebih luas lagi ya caranya itu. Jadi add teman-teman yang berpotensi, add-nya itu di grup yang mereka like, misalkan kita add, kalau dikonfirmasi sama mereka syukur alhamdulillah, kalau enggak ya udah berarti mereka nggak mau mungkin berteman sama kita gitu. Jadi kalau itu otomatis FB-nya bukan FB lama ya, pasti otomatis FB-nya baru dan masih aktif. Nah dari situ kalau mereka dari luar kota berarti kita pasarnya lebih luas. Jangan temennya itu aja, satu kota, satu kampung, mereka mau jualan juga ya temen kita juga. Jadi temennya dibanyakin. Terus jangan pernah merasa saya mau jualan, teman saya aja udah jadi reseller Mama Zizo. Jadi jangan takut, dunia itu luas. Dunia itu luas. Jadi kalau apalagi sosmed sekarang, ibu-ibu lebih senangnya FB sih ya. Kadang orang ada IG, ada ini, tapi lebih nyamannya di Facebook. Kalau di Facebook itu kayaknya lebih luas, terus kayak lebih santai gitu ya, lebih jelas, promosinya juga lebih enak lah. Karena orang itu hampir setiap hari pasti buka Facebook, aplikasi itu pasti dibuka. Iya. Nah kayak gitu. Terus udah gitu, misalkan udah menentukan produknya apa, jadi reseller. Awalnya dropship dulu nggak apa-apa. Kalau dropship kan emang rada berat kalau kita ketemu produsennya yang slow respon ya. Cari yang mereka yang benar-benar punya admin, karena kalau udah punya admin, di handle sama admin lebih cepat. Jadi kita juga nggak mengecewakan customer kita. Terus apalagi teh? Apalagi tar dulu. Nah teman-teman, Mama Zizo ini tempatnya ini bisa disebut pelosok ya teh ya, karena pelosok. Memang dari jalan raya itu jauh ya. Berapa kilo sih teh kalau dari jalan raya? 3 kali ya, 3 kilometer ya. Nah rumah Mama Zizo ini yang sekarang jadi tempat usaha, ini memang jangkauan perjalanan dari jalan raya ke sini itu hampir 3 kilo. Tapi ini tuh menjadi satu bukti bahwa ternyata jualan online itu nggak jadi masalah gitu ya. Mau di pelosok, mau pedalaman gitu ya, selama memang bisa menggunakan peluang, itu ternyata bisa menghasilkan. Jadi kalau teman-teman yang memang sekitaran Pandeglang ingin langsung datang ke sini tuh, ini bisa gampang banget diaksesnya karena memang sebenarnya ini pinggir jalan daerah ya, pinggir jalan daerah desa gitu. Tapi memang dari jalan raya ke sini tuh memang agak jauh. Nah, kita udah bisa lihat nih di outlet barunya Mama Zizo ini, di galeri ini memang udah banyak banget koleksiannya ya, dari mulai gamis, kemudian baju anak, kemudian apa lagi teh?
hijab, hijab mukena. ya, mukena. Yang lain mah macam, sebenarnya pelengkap, yang fokus kayak itu apa emang tuh? gamis. Apa tuh namanya, baju tidur ya, baju Kayak tidur yang kalau daster, hijab, kaos anak itu pelengkap Pelengkap. aja. Tapi kalau saya emang fokusnya gamis sama mukena. jadi intinya itu memang gamis sama mukena itu ya. Gamis sama mukena, karena gamis sama mukena itu sekarang bukan barang musiman lagi, tapi udah menjadi fashion ya. Jadi kayak mukena gitu, kayak bulan mukena. Bahkan saya kemarin bulan puasa kemarin ya, itu saya kejual mukena itu berapa ribu gitu pas bulan puasa. Setelah habis lebaran saya pikir orang udah jenuh sama mukena, Karena udah bukan fasenya lagi. Iya, tapi Masya Allah di luar dugaan, karena nggak tahu tiba-tiba saya punya semangat 45 promosi mukena. Bisa dibilang mukenanya itu mukena premium ya. Ada namanya mukena Eiffel, mukena Paris, sama mukena Prancis. Itu dalam waktu 1 minggu saya fokus promosi. Pagi, siang, malam, status WA, di grup WA, di FB, saya fokus promosi mukena itu. Dan Masya Allah di luar dugaan habis lebaran itu saya PO-an itu malah melebihi pas Ramadan kemarin. Oh gitu, malah meningkat justru. Malah ya. meningkat. Itu mukena premium yang harganya lumayan gitu. Cuma memang saya di situ mukena premium itu saya membuka keagenan. Jadi sistemnya memang untuk harga beberapa produk kita tidak bisa menentukan sendiri, harganya semuanya sama. Jadi nggak bisa saling sikut jatuh-jatuhan harga, karena ada beberapa produk itu kita udah tentukan harganya, dan bisa diperkirakan produk itu pasti bakal panjang 2 atau 3 tahun ke depan, karena nggak bakalan jatuh harganya. Yang harganya di bawah itu dipastikan tidak ori atau KW ya. Kalau ini barangnya yang premium ini insya Allah bisa dipastikan itu 100% ori, dan keuntungannya itu satu mukena 50 sampai 89 ribu untuk reseller atau marketer gitu. Jadi Karena itu sudah ada harga jual standarnya. jadi kalau ngejual di bawah itu nggak boleh ketahuan, nanti dari pusat kita bisa di blacklist. Jadi untuk mukena Eiffel, Prancis sama Paris itu memang itu kita sistem keagenan, dan saya itu jadi stokis dari Banten. Jadi seluruh Indonesia itu ada stokis berapa belas gitu ya, dan saya terpilih salah satunya. Nah di situ saya dari stokis, di bawah stokis itu leader, di bawah leader itu reseller, di bawah reseller dari customernya atau konsumennya. Nah itu yang mau kena yang bisa dibilang kalau kita fokus bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah yang lumayan. Nah, kalau untuk gamis saya produksi sendiri, tapi lebih ke gamis harian, harganya juga terjangkau. Berarti ini semuanya kalau pergamisan ini itu Rata-rata viewer sendiri, rata-rata sendiri ya? produksi sendiri kalau gamis, karena gamisnya Pak, dari ini gamis saya jual yang kemarin kita ini ya itu sekarang masih sampai sekarang, bahkan dari 2018 sampai sekarang itu masih tetap jadi best seller. Gamis jersey itu. Iya, home dress gitu. Jadi bisa dibilang buat gamis di rumah, buat pergian gitu. Itu yang karena harganya murah banget gitu. Harganya murah karena saya produksi sendiri, dengan bahannya juga saya langsung dari pabrik. Jadi biar harga jualnya juga lumayan, nggak terlalu tinggi kayak gitu. Jadi fokusnya ke gamis sama mukena. Nah teman-teman, ini adalah salah satu produk Mama Zizo, gamisnya yang mulai dari peluncuran pertama sampai saat ini masih laris jadi best banget, seller. kayak kacang goreng gitu ya. Sebutnya gamis kacang goreng. Nah ini gamis kacang goreng. Yang saya tadi bilang sekali produksi itu 1.700 seminggu dua kali. Nah ini gamis ini nih, ini admin Ayu yang pakai. Ini panjangnya berapa nih? 138 sampai 140. 138 ini cocok banget karena orang Indonesia itu nggak terlalu tinggi ya. Harganya tahu nggak ini? Harganya berapa nih? Kalau ecer 75, kalau parta itu cuma 60.000. Jadi lebih murah ya, semakin banyak. Warnanya banyak, ada lemon, army, mocha, marun, botol, navy, hitam. Jadi warna-warna yang best seller. Nah, kenapa kita pilih ini buat barang fokus? Pertama, harganya terjangkau. Terus modelnya juga simple. Di sini ada undak-undaknya, itu yang nggak bikin ngebentuk badan. Terus ada serut depannya, dia bisa bentuk pinggang ya. Jadi dia bisa buat pepergian, bisa buat ke warung, bisa buat mungkin jalan-jalan ataupun buat di rumah karena ini adem. Dan buat ibu-ibu yang sibuk nggak sempat nyetrika, ini anti lecek. Tanpa disetrika ini tetap kering ya. Cuci kering pakai. Dia bisa untuk ibu menyusui. Dia berat badan 75 ini bisa resletingnya. Terus ini warnanya juga banyak. Ini adem, nggak panas, dan ini bener-bener ini ada berapa pilihan warna? best seller
reseller. Ini banyak, ada 12 warna. Dan ini benar-benar jadi best seller, gampang banget buat dijual. Jadi buat teman-teman yang mau gabung jadi reseller kita boleh banget, karena harga jual reseller itu harganya lebih murah dari ecer bukan reseller ya. Nah, di sini 1 kilo itu bisa masuk 3. Warnanya boleh pilih, kita ada 6 model. Ini salah satu modelnya, ini gamis yang kita fokusin karena itu target pasarnya luas dan dijualnya juga dijualnya itu lebih mudah, resikonya lebih kecil karena memang modelnya kecil. Pokoknya ini cocok banget buat temen-temen karena Ayu ini masih muda, bisa bilang masih muda, mereka pede pakai ini. Jadi bukan bukan ibu-ibu aja, karena modelnya tuh unik tuh, lebar. Jadi jalannya tuh nggak gejet gitu ya. Ini lebar, warnanya banyak. Pokoknya buat teman-teman yang mau jadi reseller, silahkan daftar ke nomor admin di sini ya. Nah ini ya, jadi boleh hubungi salah satu admin di bawah ini. Ada berapa admin ini? Ada 8 admin. Nanti kita cantumin nomornya 5 admin aja ya. Nih pokoknya teman-teman cus langsung daftar jadi reseller. Kalau misalkan teman-teman mau kenalan dengan saya, bisa cek FB saya Bainatul Kenzi and Kenzo. Nama FB-nya. Jadi bisa cek-cek di sini. Kira-kira saya amanah nggak ya? Kira-kira bisa dipercaya kalau order mau banyak? Saya khawatir takut itu. Cek dulu di sini. Nanti bisa order via WA ke admin. Boleh pilih model warna ya. Tuh bagus banget pokoknya mah ya. Nah itu tadi teman-teman, memang Mama Zizo ini salah satu pembisnis online yang memang merintis dari awal itu adalah viewer dari online ya, dan akhirnya mempunyai outlet seperti ini, bisa menerima teman-teman yang memang membelinya offline gitu ya, tapi memang kebanyakan lebih ke online ya. Jadi memang tidak menutup kemungkinan tidak menutup kemungkinan dengan jualan online itu kita bisa menghasilkan lebih banyak lagi. Peluangnya lebih besar. Peluangnya sangat besar banget. Jadi kayak sekarang, dulu saya nyari barang, tapi sekarang barang yang nyari saya, banyak yang nawarin barang. Terus peluang-peluang yang lain berdatangan gitu teh. Alhamdulillah kayak saya rekrut admin gitu ya. Awalnya saya nggak kepikiran bakal admin. Saya kadang, admin bisa kegaji nggak? Tapi pas waktunya alhamdulillah bisa gitu. Kayak peluang saya buka ekspedisi, dari ekspedisi aja pendapatannya udah lumayan bisa nutupin buat gaji admin gitu dari ekspedisi itu juga. Terus dari kadang ada beberapa konveksi gitu memberikan ke saya kebijakan gitu. Kadang 1 minggu boleh tempo gitu, makanya 1 minggu harus habis. Alhamdulillah saya targetkan produksi ini 1 minggu harus habis. Tapi selama saya namanya jualan ya, uang muter kalau ada, saya enaknya sih langsung gitu. Cuma kadang kalau lagi ada peluang gitu dari mereka, teh ini dengan ini, tapi kalau saya lihat barangnya oke, berpotensi untuk dijual, pasarnya bagus, saya ambil. Tapi kadang alhamdulillah gitu nggak sampai berapa hari udah habis itu, saya bisa bayar ke sana gitu. Dulu gua kayak gitu. Kalau ini kan memang fokusnya itu di gamis ya teh ya. Nah untuk model-model gamis ini kan otomatis akan berubah nih. Ya kan hampir setiap bulan berubah ya, model-model gamisnya, kemudian dari bahannya juga berubah. Nah karena memang Teteh itu kan memproduksi sendiri ya, langsung ke konveksi secara maklon. Ini biasanya modelnya itu ngambil sendiri atau ngedesain sendiri, atau memang ada referensi gitu, bikin ini loh gitu. Kalau untuk gamis sih sebenarnya saya lebih seneng ke model yang simpel. Pertama, kalau modelnya neko-neko itu pasarnya nggak lama, musiman gitu, jadi boomingnya sekaligus, tenggelamnya juga sekaligus ya. Jadi kalau untuk yang seperti itu biasanya saya kadang nggak berani untuk produksi. Kadang saya produksi pun nggak terlalu banyak, kecuali yang polos. Kalau yang polos itu dari tahun ke tahun itu pasti bakal selalu bisa dipakai, jadi nggak bakalan ketinggalan. Tapi kalau yang musiman dulu sempat Miss B gitu ya, terus Kuba, terus yang sekarang tuh rayon lagi booming banget. Tapi nanti kita bisa lihat beberapa bulan itu pasti langsung turun. Balik lagi ke polos. Kalau polos mah seterusnya kayaknya nggak bakalan ada musimnya. Enak kali ya kalau baju polos itu menyesuaikan dengan kerudung yang motif gitu. Kalau polos itu kita pakai 1 tahun 2 tahun kemudian orang nggak ngeh itu baju keluaran tahun kapan gitu. Tapi kalau beda, kalau motif, ini mah motifnya kayak gini nih kan udah tahun kemarin gitu. Jadi orang segan untuk memakainya lagi, dan apa ya, pasarnya juga cepat turun. Nah kalau misalnya ngeliat perkembangan dari tahun ke tahun ini, kan sekarang mah udah mulai sendiri ya Teh ya. Kalau dulu kan ngambil barang dulu kan. Nah kalau sekarang ini kan karena memang Teteh produksi sendiri ya, paling banyak itu berapa piece setiap kali produksi, dalam 1 kali produksi? Pokoknya 1 kali produksi itu saya ngukurnya kapasitas mobil.
mobil mobil barang itu dibuka joknya. Jadi mobil itu cukupnya untuk berapa ribu? Itu cukupnya untuk 1.700 gamis. Jadi saya ukurannya mobil itu. Jadi biar sekali bawa, sekali produksi 1.700 gamis. Itu seminggu kadang 2 kali produksi. Dan alhamdulillah itu selalu habis. Seminggu hampir 3.400 piece ya. Iya. Dan untuk biar gamis kita bisa diterima masyarakat juga kita harus kreatif. Jadi gamis yang biasa kita kemas semenarik mungkin supaya orang itu tertarik. Caranya kayak saya nyewa model. Kemarin itu saya nyewa model dari Tangerang itu yang mana itu? Yang model gamis jersey itu saya nyewa model dari Tangerang, terus fotografernya juga. Jadi biar hasilnya itu menarik gitu. Jadi biar hasilnya menarik karena online itu kekuatannya di foto ya. Jadi emang kita harus harus kita kemas semenarik mungkin. Tuh habis itu saya share ke grup. Saya punya grup. Ada grup reseller tuh ada 43 grup dan isinya itu rata-rata udah ratusan member. Nah, makanya teman-teman kalau mau usaha itu jadi biar kita punya tim, kita harus punya reseller, grup reseller ya. Karena kalau kita jualan sendiri tuh capek gitu. Kenapa sekarang rame? Karena saya itu ngebangun tim. Tim reseller itu ada di grup WA. Saya buat grup WA itu buat ngumpulin tim reseller. Jadi tiap hari saya update barang yang ready tentunya ya. Jadi biar mereka itu kalau promosi tahu barang yang ready itu. Jadi kalau misalkan nggak diposting berarti belum ready. Tapi kalau stoknya melimpah, saya posting di grup. Jadi kalau misalkan teman-teman mau jualan itu, enaknya ngebangun tim, terus sering share di grup. Kalau misalkan di grup itu enaknya mereka itu yang bisa dapat keterangan produk, gambarnya, foto cantiknya, sama videonya. Jadi kalau misalkan jualan itu, ini ilmu yang saya dapat sih, jualan itu ya harus ngebangun tim. Jadi kalau kita jualan sendiri capek, kita promosi ke orang nawarin. Jadi kayak kita berbagi ya teh ya. Beda kalau untung gitu ya, tapi dengan berbagi teman-teman gitu. Beda kalau kita ngebangun tim, kita dibantu jualan. Kayak paket hari ini itu rata-rata emang itu dropship semua, punya reseller yang buat dijual lagi. Karena saya lebih fokus promosi ke reseller. Jadi resellernya itu cari customer baru. Kalau saya cari reseller cari customer. Jadi ngejualnya itu ada yang ngebantu. Padahal aktifnya hanya di Facebook aja ya. Facebook sama grup WA. Jadi bukti nyata kalau ternyata hanya jualan di Facebook pun gitunya, di Facebook pun itu udah menghasilkan yang luar biasa gitu. Walaupun memang mungkin lebih banyak lagi media sosial lainnya kayak IG, kemudian YouTube ya, tapi dengan di Facebook kita konsisten ngiklan atau promo, ternyata itu pun menghasilkan yang sangat luar biasa. Promosi di Facebooknya juga jangan terlalu monoton ya teh. Jadi kadang orang bosen kata-katanya copy paste dari yang kemarin itu lagi, tapi kita kasih embel-embel apa gitu. Jadi kita itu kalau mau menjual suatu produk, kita harus percaya dengan produk kita itu. Jadi kalau mau posting sesuatu itu harus semenarik mungkin, pokoknya harus menarik mungkin, dari gambarnya mungkin, dari kata-katanya harus menarik mungkin. Tiap hari jangan monoton itu aja, tapi besoknya diselingin. Terus boleh posting kehidupan kita gitu, aktivitas kita, misalkan apa iseng-iseng gitu. Jadi jangan monoton jualan. Kadang orang suka jenuh juga, all FB kita isinya jualan terus, tapi juga pokoknya postingan FB itu hindari yang mengandung sara gitu ya teh, pro kontra, terus hal-hal yang menyindir. Terus kita mengeluh, apa-apa dituangkan di FB marah gitu, terus emosi, nyindir orang gitu. Kalau bisa jangan. Kadang manusiawi, saya juga nggak terkontrol kadang, oh iya ini postingan saya kadang udah ngetik lama, janganlah gitu, nggak jadi. Jadi kalau misalkan ini di wallnya itu hal-hal yang positif. Lah, membangun orang untuk bisa lebih pokoknya pikiran mereka biar positif, jangan sampai isinya itu kita keluhan, marah-marah gitu, terus mengeluh, terus yang menimbulkan perdebatan gitu, yang isinya yang soal, apalagi dulu ramai lagi politik gitu. Pokoknya itu hindari-lah, bukan kita nggak mau gitu ya anti, cuma kalau mau FB kita itu disukai sama teman-teman, jadi FB-nya itu yang netral-netral aja, walaupun kita punya pilihan, cukup dipendam di hati kita aja. Kecuali gitu. Nanya Japri. Japri aja. Nih, jadi intinya gini,
kalau misalkan teman-teman mau jualan online tentunya, kalau berat misalkan awalnya kita nggak punya modal, pokoknya hilangkan pikiran itu dari sekarang jauh-jauh. Pikiran kita itu yang negatif-negatif jauhkan dulu, terus bersihkan hati dulu. Jangan sampai kita jualan online karena panas lihat seseorang, jualannya rame, gue harus kayak gitu, harus jangan gitu. Terinspirasi boleh, tapi ada ambisi untuk kayak nggak mau orang lain itu, jangan gitu. Ingin lebih tinggi dari yang lain. Iya, jangan. Jadi kalau misalkan mau jualan, bismillah dulu. Intinya kayak yang tadi saya bilang, cari supplier yang pas dulu, terus kita fokuskan dulu kita basicnya di apa nih, kita cocoknya di produk yang mana. Terus kita rekrut teman-teman reseller, cari pertemanan di luar saudara, teman, keluarga gitu. Jadi pasarnya itu harus diluaskan. Terus jangan pernah berpikir nggak ada modal, karena sekarang peluang usaha tanpa modal itu banyak banget. Cuma kita yang penting mau berusaha, mau fokus, ikhtiar, bismillah aja. Yang penting kita ikhtiar dulu. Untuk hasil gimana nanti, yang penting kita niat dulu, ikhtiar dengan cara ya posting. Kalau misalkan di FB, kenapa nih kok masih sepi di FB, cari tahu apa penyebabnya. FB-nya temennya cuma ada 20 orang, dan itu pun adik saya misalkan, teman saya, saudara, temennya pun udah nggak aktif. Jadi FB-nya kan kapasitasnya sampai 5.000. Nah, dicoba FB-nya yang berpotensi, yang berpotensi kita berteman, yang nggak aktif kita hapus-hapusin, atau FB yang menimbulkan perdebatan yang nggak sehati sama kita, apalagi nggak kenal, udahlah gitu. Karena itu bakal merusak mood kita ya. Jadi FB yang kayak gitu diiniin lah, dihilangkan. Terus pertemanan ditambah lagi, bikin sesuatu postingan yang menarik, yang bikin orang itu kepo sama wall FB kita. Terus cara iklannya kita juga diperbaiki. Terus bangun tim, cari reseller. Nah, kalau untuk udah dapat reseller, kita tinggal posting. Kalau misalkan ada yang beli, tinggal konfirmasi ke produsennya atau ke kita. Kalau misalkan gabung dengan kita nih, orangnya nanti transfer ke kita kirim barangnya dari sini atas nama teman-teman, itu namanya dropship. Nah, makanya kalau bilang nggak ada modal, itu bukan suatu alasan yang bisa diterima buat saya. Yang penting jiwa pembisnis itu berani ya, bisa bilang berani ambil risikonya apa. Iya, katanya misalkan sama teman sering dibully atau apa di jualan mulu, udah biarin, yang penting kita halal ya. Yang penting halal, nggak apa-apa. Saya juga sering dulu karena isinya jualan, nggak apa-apa. Sekarang mah kadang teman-teman kangen sama postingan saya soal jualan, kadang kalau nggak posting sehari tanyain gitu. Terus udah teman dibanyakin, difokusin. Kalau udah jualannya lancar, otomatis kita dapat keuntungan tuh. Nah, keuntungannya jangan langsung dipakai gitu. Kita keuntungan baru segini, pengen beli ini, pengen beli itu, jangan. Jadi untuk modal bisnis itu kita bener-bener harus pegang gitu. Jangan sampai baru untung sedikit, keinginan kita udah banyak. Karena orang sukses itu bukan mikirin pengen beli ini, beli itu dari hasil penjualan, tapi gimana caranya dengan uang segini bisa mengembangkan bisnis kita. Jadi uang itu bisa buat modal usaha atau buat gali ilmu, ikut seminar soal bisnis. Itu ilmu penting, karena kalau kita sekedar jualan semua orang bisa, tapi kalau kita nggak pakai ilmu itu nggak bakal ada hasilnya. Jadi kalau misalkan mau tanpa modal, bisa gabung dengan kita. Di sini kita kan buka reseller, kita kasih foto-foto cantik, kita kasih videonya, kita kasih keterangannya dengan harga spesial khusus reseller. Jadi untuk reseller itu ada harga spesial, dan kita tiap hari update terus barang yang ready. Nah, itu aman banget, pengiriman pasti atas nama online shop teman-teman. Jadi nggak nama kita, pasti online shop teman-teman. Kalau itu keterangannya dropship. Terus kalau misalkan teman-teman udah rada berkembang sedikit, tetap ke hasil keuntungan itu jangan sampai dipakai. Kita tetap untuk modal lagi. Nanti lama-lama insya Allah akan berkembang dari misalkan stok 2 piece, 5 piece, 1 kodi, 100 main partai gitu. Apalagi kalau kita udah punya jaringan, udah punya tim, itu bakal cepet banget ya. Oke teman-teman, poin penting dari obrolan kita kali ini, sebenarnya berjualan tanpa modal itu sangat mudah sekali. Hanya bermodal dengan kuota, teman-teman bisa mengembangbiakan gitu ya, bisa berkembang hanya dengan modal kuota saja. Fokus, kemudian konsisten iklan, dan perbaiki jaringan gitu ya, atau perluaslah tim. Dengan begitu itu akan lebih mudah lagi. Nah, bagi teman-teman yang memang masih kesulitan,
mungkin cara jualan sederhana itu kan kita berjualan itu tinggal jual, ambil untung, berarti itu keuntungannya gitu ya. Kalau modal 50.000 kita jual 60.000, otomatis keuntungan 10.000. Nah, gimana caranya 10.000 ini atau modal ini kita puterin lagi. Nah, sederhananya seperti itu. Kalau misalkan teman-teman berpikir bahwa jualan itu sulit atau berjualan itu sangat sulit, mungkin yang harus diperbaiki yang pertama kali adalah mindsetnya ya. Iya, benar. Bahwa berjualan itu sebenarnya mudah sekali. Nah, teman-teman, menarik sekali perbincangan kita kali ini. Tapi sayangnya karena memang kita sudah melewati berbagai kesempatan ya. Menarik sekali perbincangan kita kali ini, tapi memang waktu yang sudah mengharuskan kita berpisah. Insya Allah kita akan bertemu lagi di curhatan-curhatan selanjutnya ya. Pasti kita Dan insya Allah kita akan berbagi yang, ya. Insya Allah kita nggak bakal pelit ilmu ya. Kita Insya akan Allah. berbagi. Ini dan kita ingin di sini membesar. bukan apa ya, bukan menggurui, mengajari, cuma sharing aja ya, sharing aja. Terus ilmu. kalau misalkan kita punya keuntungan jangan lupa disedekahkan, itu penting. Nggak tahu kenapa kalau saya itu ini kita sharing aja ya. Kalau untuk sedekah gitu, suami juga sekarang apa ya, dari hal kecil lah, kayak ngasih parkiran biasa 2.000 ditingkatin lah 5.000. banyak, tapi nggak disangka dari situ kita pasti ada hasilnya, ada apa namanya, dapatnya lebih dari itu. Pokoknya yang penting rajin sedekah. Jadi sedekah itu jangan pas saat ada rezeki, saat nggak ada rezeki juga kalau bisa tetap kita harus sedekah. Dari sedekah itu insya Allah sedekah kan banyak ini ya, bisa menolak bala, bisa melancarkan rezeki, terus menyembuhkan segala penyakit dari sedekah. Jadi intinya teman-teman, kalau misalkan ada rezeki pas mulai merintis, dapat keuntungan pertama dari hasil jualan, Langsung disedekahin. coba disedekahin. Kayak saya waktu wedding itu dapat ini langsung bayaran pertama itu yang kemarin sebenarnya itu 500, tapi saya udah ngeluarin modal di belakang itu, beli ini beli itu nggak saya makan sama sekali, semuanya saya sedekahkan untuk keuntungan bayaran pertama. Jualan juga sama kayak gitu. Kalau bisa selain kita berdoa, selain berikhtiar berdoa, jadi jangan lupa untuk menyisihkan ya, menyisihkan kekuatan sebagian. Karena kekuatan sedekah itu sangat luar biasa sekali. Iya, Bisa benar. jadi mungkin orang yang kita tolong hanya dengan nominal tak seberapa, justru itu adalah dari hal-hal penolong, kecil, penolong kayak kita ya. kayak kita pesan makanan pakai Gojek. Gojek, GoFood gitu, kayak ke tukang ojek, ke apapun gitu, tukang parkir, mereka itu mungkin bagi kita nggak seberapa, tapi buat mereka itu besar banget. Jadi buat mereka bahagia itu, seneng itu, mungkin kita nggak tahu dari doa orang-orang yang kita bantu, nggak tahu siapa yang Allah dengar doa itu ya. Makanya dibiasakan dari hal-hal kecil yang nggak kita sangka itu luar biasa. Pokoknya bismillah aja lah, berikhtiar. Nah, itulah tadi perbincangan kita kali ini, mulai dari cara berjualan online, cari target market, sampai tadi salah satu contoh gamis yang laris manis kayak kacang goreng. Laris manis Oke banget. teman-teman, itu saja yang bisa kami sampaikan ya untuk season kali ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di season berikutnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya Lita Budiarti Pamungkas. Saya Mama Zizo. Sampai jumpa lagi lain kesempatan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe.